Hey semuanya, nah pada kali ini saya akan membahas keterkaitan dengan konsep dasar dari epidemiologi. Nah, definisi dari epidemiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi masalah kesehatan pada sekelompok penduduk serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, hal ini tergambarkan di dalam komponen epidemiologi yang dimana terdiri dari distribusi, frekuensi, determinan yang terdapat pada sekelompok penduduk. Untuk pengertian distribusi di sini adalah penggambaran dari pola penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Pola penyakit berdasarkan orang di sini adalah variabel deskriptif yang menggambarkan orang yang terkena penyakit. Hal ini bisa tergambarkan melalui karakteristik umur. Angka mortalitas dan morbiditas menunjukkan pola penyakit yang berbeda. Contohnya adalah pada kejadian penyakit diare, lebih banyak terserang atau lebih banyak menyerang anak-anak jika dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa anak-anak jarang melakukan cuci tangan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Bisa ditarik pada suatu status imunitas. Anak-anak lebih lemah status imunitasnya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karakteristik yang kedua di sini bisa tergambarkan melalui jenis kelamin. Antara laki-laki dengan perempuan akan berbeda keterkaitan dengan pola penyakitnya. Contohnya adalah di sini untuk perempuan terkait dengan genetik ataupun hormon yang terkandung di dalamnya. Ini mempengaruhi terhadap pola kejadian suatu penyakit. Untuk yang ketiga di sini adalah suku, ras, ataupun etnik. Kebiasaan makan akan membedakan suatu pola kejadian penyakit. Contohnya pada Cina, yang di sana adalah pola untuk kebiasaan makannya sering memakan makanan yang dalam kondisi panas. Hal ini beresiko keterkaitan dengan penyakit kanker pada tenggorokan. Untuk status perkawinan, adanya pola perilaku antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah di sini berbeda. Status perkawinan biasanya menggambarkan pada pola kejadian penyakit untuk infeksi menular seksual. Kemudian di sini untuk kehidupan sosial pun berbeda antara orang yang tinggal di pedesaan sama orang yang tinggal di perkotaan. Pola penyakitnya akan berbeda. Biasanya di sini tergambarkan untuk pola konsumsinya pun juga berbeda, yang dimana faktor dari suatu penyakit yang paling besar memang pada perilaku. Untuk pekerjaan itu akan menggambarkan suatu pola penyakit yang berbeda. Contohnya adalah orang yang bekerja di pertambangan akan berbeda terhadap pola ataupun kejadian suatu penyakit pada suatu perindustrian yang ada di kota. Distribusi yang kedua di sini berdasarkan tempat, yaitu hubungan pola penyakit berdasarkan geografis yang ditempati. Contohnya adalah pada orang yang bertempat tinggal di dataran rendah, sama dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran tinggi. Orang yang tinggal di dataran tinggi lebih sering kita temukan mereka itu terkena penyakit gondong. Hal ini karena kandungan yodium yang ada di air sumur di dataran tinggi itu lebih rendah.
Sedangkan di dataran rendah, kandungan yodiumnya untuk yang ada di air sumur itu sudah tinggi, sehingga pola dari suatu penyakitnya akan berbeda. Gondong adalah penyakit kekurangan dari zat yodium. Kemudian distribusi berdasarkan waktu. Di sini menjelaskan waktu orang terkena penyakit tertentu. Contohnya pada musim penghujan akan berbeda pola penyakitnya terhadap musim kemarau. Musim kemarau lebih sering kita temukan konjungtivitis jika kita bandingkan pada musim penghujan. Komponen selanjutnya pada epidemiologi ya, di sini yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan upaya melakukan kuantifikasi atau proses patologis atas kejadian untuk mengukur besarnya kejadian masalah serta melakukan perbandingan. Hal ini biasanya tergambarkan melalui prevalensi rate, incident rate, ataupun attack rate. Pada komponen epidemiologi selanjutnya, di sini adalah determinan. Determinan adalah faktor yang mempengaruhi ataupun berhubungan atau memberi resiko terhadap terjadinya suatu penyakit ataupun masalah kesehatan. Hal ini bisa kita ketahui apakah faktor ini berpengaruh atau tidak itu melalui studi epidemiologi. Nah, di sini akan saya gambarkan keterkaitan dengan pola kejadian penyakit. Pola kejadian suatu penyakit di sini terdiri dari beberapa status yang ada di masalah kesehatan. Yang pertama yaitu endemi. Endemi adalah berlangsungnya suatu penyakit pada tingkatan yang sama. Bisa dikatakan juga arti endemi adalah keberadaan suatu penyakit yang terus-menerus di dalam populasi atau wilayah tertentu. Untuk epidemi adalah wabah atau munculnya penyakit tertentu yang berasal dari satu sumber tunggal dalam satu kelompok, populasi, ataupun wilayah yang melebihi tingkat kebiasaan yang diperkirakan. Untuk status selanjutnya di sini adalah pandemi. Pandemi adalah epidemi yang menyebar luas, melintasi negara, benua, ataupun populasi yang besar. Di sini kemungkinan terjadi pada seluruh dunia. Nah, untuk sistematika dalam studi epidemiologi, di sini adapun epidemiologi deskriptif sama epidemiologi analitik. Untuk epidemiologi deskriptif di sini hanya menggambarkan. Di sini berarti memberikan suatu nama atau mengidentifikasi dari suatu kejadian, cara mengukur besarnya kejadian, cara mendistribusikan suatu kejadian berdasarkan karakteristik, cara meramalkan prognosa kejadian. Sedangkan epidemiologi analitik di sini sudah adanya suatu analisa untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Hal ini merupakan suatu cara menganalisa prospektif dan retrospektif dari suatu kejadian. Kemudian cara menentukan penyebab dan pengaruh, cara menentukan intensitas penyebab dan pengaruh, maupun cara menyusun kerangka kausasi dari suatu proses. Adapun tujuan dari epidemiologi, yang pertama yaitu menjelaskan etiologi. Etiologi adalah suatu studi tentang penyebab penyakit
Dengan epidemiologi bisa menjelaskan etiologi suatu penyakit atau sekelompok penyakit. Nah, hal ini untuk mengetahui bagaimana kondisi, gangguan, efek, ketidakmampuan, atau kematian melalui analisis terhadap data medis dan epidemiologi dengan menggunakan manajemen informasi yang berasal dari setiap bidang. Sedangkan tujuan yang kedua di sini untuk menentukan data. Apakah data epidemiologi yang ada di sini konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan dengan ilmu pengetahuan, ilmu perilaku, dan ilmu biomedis yang terbaru? Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu menentukan pengendalian. Untuk memberikan dasar bagi pengembangan langkah pengendalian dan prosedur pencegahan bagi kelompok yang beresiko. Selain itu, epidemiologi sebagai langkah kesehatan masyarakat untuk mengevaluasi keberhasilan dari suatu program, kegiatan, ataupun langkah dari suatu program. Nah, sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat.